Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Agustin dari Lokal HES 5A dengan NIM 1910102055. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat UKU Islam yang mana dosen pembimbingnya adalah Pak Rifki Nurdiansa MH. Langsung saja ke pembahasannya. Filsafat UKU Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam, yang pertama, menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Kedua, dapat membedakan kajian usul fikih dengan Islam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, mendudukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dan memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun istihad para ulama. Yang keempat, menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. Kelima, memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiahnya, sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis, membantu menggali unsur-unsur dan mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerapkan perubahan sesuai dengan tuntutan situasional. Hubungan filsafat Islam dengan ilmu Islam lainnya. 1. Hubungan filsafat Islam dengan ilmu kalam dapat dijelaskan. A. Filsafat Islam mengandalkan akal dan mengkaji objek Allah, alam, dan manusia tanpa terikat dengan pendapat yang ada, pemikiran yang sama sifatnya, hanya berfungsi sebagai sebatas masukan dan relatif. Nas agama hanya sebagai bukti untuk membenarkan hasil temuan akal. B. Ilmu kalam mengambil dalil akidah sebagai tertera dalam wahyu yang mutlak, kebenarannya untuk menguji objeknya Allah dan sifat-sifatnya, serta hubungan dengan alam dan manusia sebagai tetuan dalam kitab suci, menjadikan filsafat sebagai alat untuk membenarkan nas agama. 2. Hubungan filsafat Islam dengan ilmu tasawuf. Tasawuf sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim berada sedekat mungkin dengan Allah. Dapat dibedakan menjadi tasawuf amali dan tasawuf filsafi. Objek filsafat membahas segala sesuatu yang ada, baik fisika maupun metafisika, dan dikaji dengan mempergunakan argumentasi akal dan logika. Sedangkan objek tasawuf pada dasarnya mengenal Allah baik dengan jalan ibadah, ridho maupun ilham dan intuisi. Hubungan filsafat Islam dengan ilmu fikih dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum diperlukan istihad, yaitu sesuatu usaha dan menggunakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya. Mengingat pentingnya ijtihad ini, para pakar hukum Islam menganggapnya sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Termasuk dalam ijtihad tersebut adalah qiyas, itu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang lain yang ada nas hukumnya atas dasar persamaan ilat. Di dalam menentukan persamaan diperlukan pemikiran mendalam, sehingga tanpa filsafat maka ilmu fikih akan kehilangan semangat untuk berubah dan fikih menjadi beku atau statis dalam menghadapi problematika umat yang semakin berkembang. Hal ini bisa saja terjadi karena tanpa filsafat maka ijtihad menjadi terbelenggu. Pengertian epistemologi Islam menurut Harun Natusion, episteme berarti pengetahuan, dan epistemologi adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, RDS Fardianto memberikan pengertian epistemologi. Epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan, atau pendek kata filsafat pengetahuan. Dari pengertian di atas nampak bahwa epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi: yang pertama, filsafat itu sebagai ilmu perusahaan mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. 2. Metode, yaitu sebagai metode pertujuan mengantarkan manusia untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Ketiga, sistem, yaitu sebagai sesuatu sistem perjuangan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi yaitu cara bagaimana kita membuat sesuatu dan bagaimana kita berpikir. Sedangkan ontologi yaitu adalah
Ontologi yaitu ada atau kenyataan, sedangkan aksiologi itu kegunaan sesuatu. Adapun sumber hukum Islam secara umum, beberapa sumber hukum tersebut mendapatkan hukum Islam dengan cara menggunakan dalil Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Hadis, Istihad, dan Istihsan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.